Halo semuanya, selamat datang bagi para investor dan pembelajar yang fokus. Oke, mari kita langsung masuk ke materi hari ini. Di sesi bedah materi kita kali ini, kita bakal ngebongkar sebuah paradoks keuangan yang super menarik dari PT Master System Infotama Tbk atau yang biasa kita kenal dengan kode sahamnya MSTI. Coba deh kalian bayangin skenario ini sebentar. Pernah nggak sih kalian ngelihat sebuah perusahaan yang berangkasnya tuh penuh banget sama uang tunai, kelihatannya sehat dan kaya raya banget dari luar, tapi pas kita cek mesin pencetak uang hariannya alias arus kas operasionalnya, loh kok malah berdarah atau negatif? Kedengerannya aneh banget kan? Nah, justru inilah misteri utama yang lagi terjadi di tubuh MSTI sekarang. Masuk ke bagian pertama, raksasa teknologi yang kaya raya. Mari kita lihat fundamentalnya. Per kuartal pertama tahun 2026, MSTI ini punya benteng pertahanan berupa cadangan kas super jumbo. Jumlahnya nggak main-main, 1,49 triliun rupiah. Angka sebesar ini pastinya ngasih rasa aman yang instan ya, buat siapapun yang baru pertama kali ngecek laporan keuangan mereka. Dan kekuatan mereka nggak cuma berhenti di situ aja. Kalau kita bandingin posisi kas dan total ekuitas mereka yang masif itu dengan total liabilitas atau utang jangka pendek yang cuma di kisaran 1 triliun rupiah, perbandingan ini nunjukin kalau MSTI ini super aman secara likuiditas. Mereka punya penyangga atau buffer yang tebel banget. Rasio utang terhadap ekuitasnya benar-benar sehat, ngasih ruang gerak yang luas buat ekspansi bisnis tanpa harus deg-degan mikirin tagihan utang bulan depan. Nah, kelebihan kas yang numpuk di berangkas ini juga jadi kabar super gembira buat kalian para pemburu passive income. MSTI ini berani ngebagiin dividen tunai yang luar biasa menggoda, yaitu Rp118 per lembar saham. Kalau dihitung dari harga sahamnya, ini setara dengan imbal hasil atau yield dividen sebesar 8,31%. Angka segini tuh jauh banget melampaui rata-rata industri teknologi pada umumnya. Buat kalian investor retail yang udah siap-siap mau ngamanin yield tinggi ini, catat jadwal praktisnya. Cum date jatuh pada 11 Juni, ex date pada 12 Juni, dan uangnya bakal masuk rekening kalian di tanggal 26 Juni. Menggiurkan banget kan? Tapi tunggu dulu. Tahan dulu antusiasme kalian buat asal borong. Ada cerita lain di balik angka-angka cantik ini. Nah, yang benar-benar menarik dari bagian kedua ini adalah rapor merah kuartal pertama 2026. Kalau kita bedah kinerja kuartal tahun 2026 dibandingin sama periode yang sama di tahun sebelumnya, laba bersih mereka tuh nyatanya tergelincir turun 7,5%, jadi 106,61 miliar rupiah. Nggak cuma itu, angka pendapatan kotornya juga ikut merosot 8%, jadi 1,09 triliun. Yang bikin geleng-geleng kepala, manajemen tuh sebenarnya udah bersusah payah nekan beban pokok penjualan, tapi langkah efisiensi itu nyatanya belum cukup buat nambal kebocoran dari turunnya pendapatan. Penurunan awal tahun ini jelas jadi lampu kuning buat proyeksi kemampuan bagi-bagi dividen mereka ke depannya. Bagian ketiga, waspada defisit arus kas operasional. Disinilah misteri utamanya mulai terkuak. Supaya kita paham kenapa labanya turun padahal uangnya numpuk, kita harus ngerti satu konsep dasar ini. Defisit arus kas operasional. Gampangnya gini, ini tuh situasi di mana operasi bisnis inti perusahaan lagi ngebakar lebih banyak uang tunai real dibandingin sama uang yang benar-benar masuk ke laci kasir mereka. Biar makin gampang bayanginnya, kita pakai analogi warung aja deh. Ibaratnya nih, MSTI ini warung kelontong teknologi yang laris manis. Dagangannya laku keras, catatannya untung gede. Tapi masalahnya, pelanggannya pada ngutang semua alias kasbon. Jadi untungnya emang kelihatan fantastis di atas kertas laporan laba rugi. Tapi pas mesin kasirnya dibuka, kosong karena pelanggannya belum pada bayar. Dan kalian tahu berapa nilai kasbon para pelanggannya MST ini? Masih banget. Data terbaru nunjukin ada sekitar 1,20 triliun rupiah uang perusahaan yang saat ini lagi nyangkut, tertahan dalam bentuk piutang pihak ketiga. Ini dia konsentrasi risiko kredit yang luar biasa besar. Terjawab sudah kan, kenapa uang tunai gagal mengalir masuk ke kas perusahaan? Dampak dari macetnya tagihan ini tuh berasa banget kalau kita bandingin kinerjanya year on year. Di kuartal pertama tahun lalu, mereka tuh masih bisa nyetak surplus uang tunai sebesar 63,5 miliar rupiah. Tapi tahun ini, situasinya putar balik jadi defisit arus kas sampai 126,3 miliar rupiah. Keterlambatan pembayaran ini benar-benar mencekik pergerakan uang tunai harian mereka. Lanjut ke bagian keempat, saham nilai bukan saham pertumbuhan. Mari kita sesuaikan cara pandang kita. Kita harus mulai memposisikan MST ini secara objektif sebagai saham nilai atau value stock, bukan growth stock. Saham pertumbuhan kan biasanya dihargai premium banget, karena ada janji labanya bakal meledak di masa depan.
Tapi MSTI, dengan pertumbuhan laba yang sekarang lagi minus, jelas nggak masuk kategori itu. Sebagai saham nilai, MSTI itu nawarin valuasi yang murah, stabilitas dari kasnya yang besar tadi, dan tentunya bagi-bagi dividen tinggi sebagai semacam kompensasi buat pertumbuhannya yang lagi ngerem. Bukti paling nyatanya bisa kita lihat dari valuasi harganya. Rasio Cash Price to Earnings atau PE MSTI saat ini murah banget, cuma jalan di angka 7,42 kali sampai 8,4 kali aja. Untuk ukuran perusahaan raksasa IT yang sering dapat proyek kakap dari penyedia teknologi global, ini sih valuasinya benar-benar terdiskon tajam dibandingin kompetitornya. Nah, kalau kita coba hitung nilai wajarnya pakai metode discounted cash flow atau DCF, estimasi nilai intrinsik saham MSTI itu ada di rentang 1.530 sampai 1.650 rupiah per lembar saham. Ingat, angka ini sangat tertolong oleh aset tunai mereka yang segunung tadi, yang bertindak jadi semacam jaring pengaman buat menopang valuasinya. Tapi ya, valuasi murah ini tetap ninggalin satu tanda tanya besar soal strategi manajemen. Gini logikanya, kalau laba bersih aja lagi merosot dan arus kas lagi defisit parah, apakah masuk akal mereka bagian lebih dari 80% keuntungannya buat dividen? Kalau keuntungannya terus-terusan dikuras dan cuma nyisain dikit buat ekspansi atau efisiensi, pertanyaannya, sampai kapan pesta dividen ini bisa dipertahankan? Jadi, poin krusialnya ada di bagian 5 ini. Di ujung pandang, skenario terburuk dan resiko 10 tahun. Buat kalian yang niat nyimpen saham ini dalam jangka panjang, ada ancaman laten yang nggak boleh diabaikan. Pertama, mereka terlalu bergantung sama satu vendor utama. Bayangin, 33% kebutuhan mereka bergantung ke Cisco. Kedua, fluktuasi kurs rupiah terhadap US dollar pas mereka import hardware. Dan yang ketiga, ini yang paling bahaya, risiko kredit dari macetnya tagihan triliunan rupiah tadi. Kalau ini berlarut-larut, bisnis mereka bisa benar-benar stagnan. Biar perusahaan ini bisa survive dan tumbuh, ngandelin sisa kas doang nggak akan cukup. Manajemen punya PR besar. Masa depan MSTI benar-benar bergantung pada seberapa jago mereka mencari ceruk pendapatan baru untuk diversifikasi, dan seberapa galak mereka berani menagih piutang yang nyangkut itu. Ini penentu mutlak buat nilai intrinsik mereka ke depannya. Kita juga harus siap sama worst case scenario, alias skenario terburuknya. Kalau penagihan piutang ini mandek terus, alurnya bakal gini. Pertama, piutang numpuk jadi kredit macet. Kedua, karena nggak ada uang segar yang masuk, mereka terpaksa ngebakar habis bantalan kas 1,49 triliun itu cuma buat nombokin biaya operasional harian, dan akhirnya yang ketiga, pas uangnya habis, dividen impian para investor mau nggak mau harus dipangkas habis-habisan. Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kalian renungkan. Di satu sisi, kalian disuguhi value stock dengan benteng kas yang tebal dan imbal hasil 8,31% di depan mata. Tapi, di sisi lain, ada mesin arus kas yang lagi berdarah-darah karena piutang triliunan yang belum cair. Jadi, menurut kalian, apakah yield dividen yang menggiurkan ini benar-benar sepadan dengan resiko tersembunyi di balik mandeknya mesin kas mereka? Keputusan sepenuhnya dari tangan kalian. Terima kasih udah ikutin sesi bedah materi kali ini, dan sampai jumpa di analisis kita selanjutnya.